mungkin secara aturan kemudian secara tertulis ya sesuai dengan makna demokrasi. Cuman dalam praktiknya ya kita bisa melihat sendiri bahwa dalam praktiknya itu bukanlah omong kosong gitu. Bukti bahwa semakin kecilnya, semakin dipersempitnya lorong-lorong masuknya anak muda yang bukan siapa-siapa, bukan anak presiden, bukan anak pejabat yang mencoba masuk ke gelanggang perpolitikan di Indonesia itu sangat sukar. Belum lagi bicara soal UU ITE, informasi dan transaksi elektronik yang banyak sekali pasal karet. Bahkan kemarin terbaru kan ada salah satu dosen di IPB yang beliau menjadi seorang saksi ahli dalam satu perkara kebakaran hutan perkebunan, justru dituntut oleh perkebunan itu. Jadi mungkin bagi saya demokrasi di Indonesia masih, selain demokrasi yang cacat, saya merasa demokrasi di Indonesia masih sangat semu karena mungkin secara regulasi cukup ideal, cuman secara praktik patut untuk dipertanyakan. Indonesia merupakan negara yang sangat unik. Kita sangat multi etnis dan tentu demokrasi kita tidak bisa mengacu pada demokrasi barat yang sangat liberal gitu. Kita perlu berkaca pada value-value Pancasila. Kita perlu sadar bahwa ya Indonesia ini demokrasinya harus unik gitu. Cuman terlepas dari itu semua, tonggak demokrasi tetap haruslah berdiri gitu. Kebebasan pers, kemudian kebebasan berpendapat itu tetap harus ada. Di samping di situ ada kearifan lokal seperti etika dan mungkin bagaimana cara kalau dalam bahasa Jawa unggah-ungguh dan segala macam. Jadi ya Indonesia merupakan negara yang unik dan demokrasi yang ada di Indonesia haruslah demokrasi yang lahir dari simbiosis, lahir dari asimilasi, lahir dari interaksi masyarakat di Indonesia itu sendiri, sehingga demokrasi kita demokrasi yang unik, yaitu demokrasi Pancasila. Mula yang masih muda, anyway diriku udah 2 kali ya ini nanti memilih. Ingat 2024 atau pemilu itu tidak hanya sebatas pesta demokrasi teman-teman, tetapi 2024 dan pemilu adalah titik balik bangsa. Jadi selama 5 tahun ke depan nasib bangsa ini ya mau nggak mau ada di tangan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk pastikan 2024 jangan hanya memilih, tetapi 2024 juga memilah. Memilih dan memilah adalah 2 hal yang berbeda. Kalau memilih mah kita tanpa mikir pun bisa, tapi kalau memilah kita harus bisa memastikan mana calon kontestan politik yang dia bisa membawa solusi, mana calon kontestan politik yang dia tidak bisa membawa apa-apa. Jadi yuk 2024 jangan hanya sekadar memilih, tetapi juga memilah. Nah, pemilu ini kan pesta rakyat ya teman-teman dan pemirsa ya. Jadi saya rasa bagaimana cara memastikan bahwa pemilu ini luber dan jurdil, kita jangan hanya mau berpangku tangan pada stakeholder, kepada Banwaslu, kepada KPU, jangan. Karena pesta ini adalah pesta kita bersama. Kitalah yang bersenang ria dan kita juga lah yang harus bertanggung jawab. Maka pastikan kita bersama-sama menjaga pemilu. Mari kita sama-sama menjaga suara kita. Jangan hanya sebatas menyerahkan segala proses demokrasi ini kepada pemerintah yang notabene kita bisa mempertanyakan bagaimana stance dan sikap dari pemerintah itu sendiri sekarang saat ini, rezim sekarang saat ini. Jadi ya saat ini tidak ada yang bisa kita harapkan selain diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga suara kita bersama dan sekali lagi kita harus sama-sama menjaga pemilu ini. Oke, yuk teman-teman pastikan terutama teman-teman muda jangan hanya sebatas memilih tetapi juga memilah, dan lagi-lagi pastikan bahwa pemilu tahun ini berjalan dengan tak hanya kondusif, tak hanya damai, tetapi juga pemilu yang benar-benar mencerminkan pemilu di Indonesia. Pemilu yang dia tidak hanya bagus atau besar secara partisipasi, tetapi juga berkualitas dari segi penyelenggaraan dan dari segi output. Ingat 2024 pemilu adalah pesta demokrasi yang harus dekat dengan nuansa intelektual. Jangan hanya memilih, tetapi juga memilih.